Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arifin Dani Nugroho dengan NIM 240201020752 kelas MJ 805. Mata kuliah Cyber Security Management, program studi manajemen PJJ S1. Kali ini saya akan membahas mengenai security management studi kasus startup Tokopedia tahun 2020. Tentu masih ingat banget dong waktu zaman COVID, lagi hangat-hangatnya atau COVID tahun 2020 ya, ada kasus kebocoran data Tokopedia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang security cybernya. Apa aja yang akan saya bahas, poin-poinnya yaitu identifikasi kasusnya, rangka manajemen risiko cyber, strategi manajemen keamanan cyber, tantangan dan implementasi keamanan cyber. Langsung saja, yang pertama, gambaran umum kasusnya. Ingat nggak sih kita dulu waktu COVID, di rumah doang, terus tiba-tiba ada berita kebocoran data Tokopedia. Siapa di sini yang nggak tahu Tokopedia? Terkenal banget kan, salah satu unicorn di Indonesia. Startup yang udah jadi unicorn. Nah, kasus nyata ini itu terjadi tahun 2020. Tokopedia itu berbasis cloud dan menggunakan solusi multi-cloud untuk infrastruktur IT-nya. Tokopedia memanfaatkan layanan cloud dari beberapa penyedia utama seperti Amazon Web Service, AWS, Google Cloud Platform, GCP, dan Alibaba Cloud yang dihubungkan melalui jaringan private berkecepatan tinggi dari Epsilon untuk memastikan konektivitas yang aman dan performa tinggi. Tokopedia, sebagai platform e-commerce unicorn yang banyak digunakan oleh UMKM dan konsumen, mengalami peretasan yang menyebabkan bocornya data sekitar 91 juta pengguna dan 7 juta data penjual. Data yang bocor itu meliputi email, hash password, dan nama pengguna. Meskipun Tokopedia menyatakan bahwa data sensitif seperti password asli dan kode OTP tetap terlindungi dengan enkripsi. Sistem yang digunakan dari kelemahannya itu apa sih? Tokopedia itu menggunakan basis data cloud yang menyimpan informasi pengguna dan penjual dalam jumlah besar untuk mendukung operasional e-commerce mereka. Kelemahan yang terjadi diduga berasal dari celah keamanan, khususnya pada mekanisme enkripsi dan pengelolaan basis data pengguna, sehingga memungkinkan peretas dengan nickname Waisodeng mengakses dan mengekstrak data tersebut pada Maret 2020. Meskipun Tokopedia mengklaim bahwa password pengguna tetap aman karena dienkripsi tersebut, kebocoran data ini tetap berpotensi disalahgunakan untuk phishing, rekayasa sosial, dan serangan cyber lainnya. Tokopedia juga menghadapi tantangan dalam melakukan penetration test secara rutin dan memperkuat sistem keamanan agar dapat mencegah kebocoran data di masa depan. Poin yang kedua nih, kerangka manajemen risiko cyber. Ada analis ancaman yang pertama. Serangan peretasan dan kebocoran data. Ancaman utama terjadi adalah peretasan yang menyebabkan kebocoran data pengguna dan penjual Tokopedia, termasuk email, nomor telepon, dan hash password. Tadi udah disebut ya. Peretasnya itu nickname-nya tadi Waisodeng berhasil mengakses basis Tokopedia secara ilegal pada Maret 2020. Masih hangat banget tuh ya. Aku ingat banget dulu tuh kasus COVID akhir 2019 ya mulai ya. Nah, di Depok tuh kan awal 2020. Nah, ini Maret 2020 baru hot-hotnya COVID. Ada peretasan Tokopedia. Gimana nggak khawatir tuh orang-orang? Udah di rumah doang. Secara cyber diretas. Kedua nih, poinnya phishing dan rekayasa sosial. Data yang bocor dapat digunakan untuk serangan phishing dan rekayasa sosial yang menargetkan pengguna Tokopedia maupun mitra bisnisnya. Penyalahgunaan data dan identitas. Data pelanggan yang bocor itu dapat dimanfaatkan untuk pencurian identitas, penipuan yang merugikan pengguna, dan reputasi Tokopedia. Misalnya email, terus hash password. Misal hash passwordnya bisa dienkripsi nih, enkripsinya bisa dipecahkan nih. Nanti bisa login. Biasanya orang Indonesia kan password satu dipakai untuk semua sosial media. Nah, udah dapat emailnya, kita coba-coba aja masukin passwordnya. Bisa masuk, bisa bahaya, bisa ngebobol e-wallet, bisa ngebobol akun sosial media, terus nanti nipu-nipu kan teman kita. Bahaya nggak sih? Bahaya banget lah itu. Selanjutnya ini analisis kerentakan dari kerentakannya. Kelemahan sistem keamanan basis data. Yang pertama, sistem keamanan basis data Tokopedia memiliki celah yang memungkinkan akses tidak sah dan ekstraksi data dalam jumlah besar. Nah, itu si Waisodeng itu pintar banget ya bisa meretas Tokopedia. Kedua, pengelolaan enkripsi password. Meskipun password dienkripsi, hash tadi itu, ada potensi kelemahan dalam algoritma enkripsi atau implementasinya yang memungkinkan peretas mencoba memecahkan hash tersebut. Kemudian, kurangnya pemantauan dan respon insiden yang cepat. Indikasi bahwa sistem deteksi dan respon insiden belum optimal, sehingga peretasan dapat terjadi tanpa terdeteksi secara awal. Dan kesadaran dan kebijakan keamanan yang belum maksimal. Buat Tokopedia nih ya, potensi kurangnya kebijakan keamanan yang ketat dan pelatihan keamanan siber bagi karyawan yang dapat memperkuat kerentaan internal. Semua ini tuh harus bersinergi ya untuk mengatasi atau menanggulangi atau sebelumnya untuk apa namanya mencegah adanya serangan cyber lagi. Kemudian analisis dampak terhadap bisnis. Ada kerugian reputasi, kebocoran data besar-besaran, menurunkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis terhadap Tokopedia sebagai platform e-commerce yang aman. Tentu dong penjual dia akan mengurangi kepercayaan pada Tokopedia. Gimana kalau nanti akun saya diretas oleh hacker gitu? Gimana uang dari pembeli masuk ke saya penjual gitu?
Kedua, kerugian fiskal, potensi biaya hukum, denda regulasi, dan biaya mitigasi insiden yang signifikan. Nah, ini bagi penjual-penjualnya, kalau misalnya ada peretasan, terus uangnya nggak bisa ke penjual, kan bisa dituntut tuh Tokopedia. Ya, terus gangguan operasional, insiden keamanan dapat mengganggu layanan dan operasional Tokopedia, mengurangi kepuasan pelanggan dan penjual. Tentu ya, karena ada maintenance, misalkan kebocoran data, kan maintenance tuh. Jadi, potensi penerimaan keuangan penjual akan terganggu kan, karena ada maintenance tersebut. Terus risiko kepatuhan regulasi. Tokopedia harus mematuhi regulasi perlindungan data pribadi, misalnya UU PDP di Indonesia. Dan kegagalan menjaga data dapat menyebabkan sanksi hukum. Dan seperti bahas dikit ya, secara hukum bisa dituntut oleh penjual karena tadi kebocoran data, kasihan data. Kemudian potensi eksploitasi berkelanjutan. Data yang bocor dapat digunakan untuk serangan lanjutan seperti penipuan, pencurian identitas, dan serangan siber lainnya yang merugikan pengguna dan bisnis. Tiga, manajemen strategi manajemen keamanan siber. Rekomendasi strategi saya nih dari umum. Audit keamanan digital rutin. Jadi kita harus mengaudit keamanan digital secara rutin dengan melakukan jasa profesional, audit otomatis untuk menilai kelemahan sistem dari pihak ketiga ya tentunya. Kemudian pelatihan karyawan. Jadi karyawan Tokopedia dilatih meningkatkan literasi cyber untuk menghindari rekayasa sosial, phishing, dan praktik berisiko. Yang ketiga nih, umum nih di mana-mana banyak nih. Penerapan multi-factor authentication. Nanti pakai Google boleh, pakai cloud boleh, Outlook boleh. Backup dan disaster recovery plan. Nah, ini untuk backup datanya dan recovery plan-nya harus disiapkan sebelum itu terjadi untuk mengatasi secara lebih cepat. Jadi sebelum terjadi itu dibuat dulu recovery plan-nya. Menyusun sistem cadangan data dan skenario pemulihan insiden. Tadi ya. Kolaborasi dengan pihak ketiga. Nah, dengan memanfaatkan layanan keamanan berbasis cloud seperti AWS, Shield, Cloudflare, dan Microsoft Defender. Tantangan dan implementasi keamanan siber. Tantangannya apa nih? Tantangannya apa sih? Secara umum, itu kurangnya budaya keamanan di semua level. Mungkin di bagian keamanan sibernya udah bagus nih, tapi manajemen, komisaris, terus bagian administrasi lainnya itu kurang peka, kurang paham terhadap itu. Apa yang harus dilakukan? Ya, kita harus membuat mereka tahu, mereka peka, mereka ngerti tentang masalah itu. Walaupun Tokopedia memberi infrastruktur teknologi yang canggih, tapi tantangan paling fundamental adalah kekurangan alat atau teknologi. Bukanlah kekurangan alat atau teknologi, melainkan banyak kesadaran dan budaya keamanan siber di seluruh lapisan organisasi. Jadi direksi, manajemen, komisaris, ya, terus admin itu semua harus ngerti tentang bahaya serangan siber itu. Nggak cuma bagian IT-nya doang yang paham, tapi semua harus sadar. Kenapa? Misalnya IT-nya udah menjaga nih, ternyata ada bagian admin yang klik email aneh-aneh di emailnya, di Gmail, Yahoo, diklik aja tuh ada phishing, nanti takutnya ada ransomware masuk, kan bahaya tuh. Jadi nggak cuma bidang IT yang menjaga, tapi semua lini dari direksi, komisaris, manajemen, admin, semua harus bekerja sama. Implementasi keamanan siber dari POV saya nih. Edukasi karyawan secara konsisten. Tadi itu udah sempat sensing dikit. Latih semua pegawai bahaya phishing, password lemah, dan cara aman bekerja online. Itu tadi ya, hati-hati dengan email phishing, dengan ransomware, dan lain sebagainya. Lakukan simulasi email phishing internal dan beri umpan balik langsung. Nah, coba nih kirim email phishing, mereka nggak nih? Kemudian sertakan materi keamanan saat onboarding karyawan baru. Misalnya ada on-job training, ada magang, kita sisipkan selalu mengenai bahaya serangan siber. Kedua, ubah proses kerja tim IT dan developer. Terapkan prinsip keamanan sejak awal, secure by design dalam pembuatan fitur. Gunakan checklist keamanan sebelum aplikasi diluncurkan. Lakukan review code dengan fokus pada keamanan. Lanjut, libatkan manajemen. Nah, tadi manajemen, direksi, komisaris itu harus dilibatkan. Buat laporan keamanan siber sebagai bagian dari rapat rutin manajemen. Rapat rutin manajemen nih, ke direksi dan lain sebagainya, kita sisipkan selalu dengan keamanan siber. Terutama ini Tokopedia kan online ya. Tentu hal ini akan jadi salah satu fokus utama. Ajak manajemen ikut serta dalam simulasi penanganan insiden. Coba bikin dummy serangan siber. Libatkan manajemen agar mereka tahu dan mereka sadar akan itu. Tunjukkan bahwa investasi keamanan itu perlindungan reputasi bisnis. Dengan kita investasi keamanan, reputasi bisnis akan terjaga. Kenapa? Tadi kan udah sempat dibahas tuh. Dengan serangan siber tersebut bisa mengurangi penerimaan, mengurangi operasional, dapat dituntut oleh penjual kan tadi secara undang-undang. Itu. Lanjut keempat, penggunaan alat deteksi yang sederhana tapi efektif. Pasang sistem monitoring aktivitas login dan unduhan data. Nah, ini bagi admin nih ya, bisa klik aja. Itu tetap harus dimonitoring aktivitas login dan unduhan datanya. Gunakan tools gratis atau open source seperti Wazoo atau Zabbix. Kemudian terapkan akses minimum. Pegawai hanya bisa akses data sesuai tugasnya. Itu penting untuk sesuai dengan tugasnya aja. Nggak usah masuk ke ranah orang lain. Ya, saya ada sedikit quotes nih. Data pribadimu itu seperti dompet. Disimpan rapi, jangan dipinjamkan. Dan jangan dibiarkan tergeletak sembarangan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Semoga studi kasus kali ini dapat kita pahami dan dapat kita terapkan untuk mencegah serangan siber yang lain. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Saya Fian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.